wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya dan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpah kudrah iradahnya sehingga sampai dengan saat ini masih diberikan umur panjang, sehat badan, serta mendapat kesempatan untuk memasuki dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, tabi' dan tabi'in, para ulama yang mutakaddimin dan mutakhirin yang muktabar kedua-duanya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh khatib pada hari yang berbahagia ini mengambil judul khutbah atau mau'idah, dosa seputar kematian. Kalau kita bicarakan tentang dosa, tentu saja tidak ada manusia yang tidak berdosa. Minimal dosa kecil. Setiap saat kita melaksanakannya. Maka dengan demikian, dosa kecil itu jangan kita tinggalkan. Jangan kita biarkan. Dan jangan kita tumpukan menjadi bukit. Karena oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayi'atal hasanatal tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, dan iringikanlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan jelek itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahawa amalan-amalan jelek kita, dosa-dosa kecil kita itu dengan amalan-amalan baik, baik yang namanya sedekah, istighfar dan perbuatan tatawuk lainnya, semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jemaah yang berbahagia, banyak sekali amalan-amalan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa yang kadang-kadang tidak sadar, baik ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja ataupun tidak tahu sama sekali, tetapi itu perbuatan dosa. Yang pertama sekali, meratapi mayit. Kita ketahui bersama bahawa yang namanya meninggal itu suatu kewajiban yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang pada saat ada orang musibah, kita sering memberikan nasihat kepada orang lain sehingga bersabar, karena itu milik Allah, kembali kepada Allah. Pandai sekali kita bersilat lidah, lebih-lebih seorang ustaz. Tetapi pada saat menimpa kepada diri pribadinya sendiri, kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa daratan, sehingga dia menangis terseduh-seduh, sampai kadang-kadang mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar diri, mengantuk-antuk diri dengan tiang dan sebagainya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW berpesan, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awin jahiliyah, yang artinya tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, yang menampar pipi, merobek-robek baju, dan yang meratap dengan ratapan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sudah seperti ini terjadi, maka sangat kita sayangkan oleh Rasul mengeluarkan kita daripada umatnya.
Memang kalau dalam dunia ini mudah sekali, tetapi di akhirat kelak, siapa yang dapat membantu, menolong kita? Sedangkan Nabi sudah menyingkirkan diri pribadi kita. Maka oleh karena itu para hadirin, kalaulah mengenai masalah kesedihan, kemudian adanya duka yang sangat dalam, itu sudah barang pasti. Meninggal kekasih kita baru kemarin misalnya menikah hari Kamis, malam Jumat kita enggak dapat jatah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita sedih, pantas kita menangis, tetapi tidak masalah. Keluarkan air mata sebanyak-banyaknya, tetapi jangan meratapi. Kalau dengan bahasa Cehok, kujak long, pakri long, kiban long, padahal belum kering tanah, sudah dapat yang lain. Ini kadang-kadang sering terjadi dan sering saya lihat sendiri dengan mata saya. Maka oleh karena itu, para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, mari kita perbaiki diri pribadi kita. Jangan kita lupa kepada diri kita yang pada saat sebelumnya sudah sering mengingatkan orang lain. Karena pribadi Rasulullah sendiri pun pada saat meninggal cucunya, sehingga air mata Rasul menetes kepada mayatnya, itu tidak jadi masalah dan boleh merasakan kesedihan, duka yang sangat dalam. Cucu kekasihnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh, tetapi asal jangan meratapi, koyak-koyak baju, kadang-kadang yang mengantuk-antuk dirinya dengan dinding dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini pun sering sekali terjadi, menginjak dan duduk di atas kuburan. Kita ketahui bersama, memang itu orang itu sudah meninggal, tidak tahu apa-apa. Kita sering pada saat kita mengiringi jenazah, pergi bersama-sama karena teman kita, saudara kita, padahal jalan lorongnya di sampingnya ada, tetapi kenapa kita berjalan di atas kuburan? Kenapa kita berpijak kuburan? Bukankah itu rumah orang? Walaupun memang dia sudah meninggal, pandangan kita saja yang enggak dapat melihat dengan dia, tapi dia ketahui kita berjalan di mana. Alangkah kalau misalnya teman kita yang kita injak itu alhamdulillah dimaafkan. Kalau sempat kita tidak kenal mereka, mereka musuh kita, mereka tidak akan memaafkan kita. Maka oleh karena itu janganlah kita injak ataupun duduk di atas kuburan itu sendiri pada saat kita mengantarkan teman kita, jiran tetangga kita. Karena Rasulullah SAW sangat mengecam, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika siyabahu fatahlusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabri. Sesungguhnya seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya hingga tembus ke kulitnya, hal itu lebih baik bagi kamu daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Coba kita bayangkan, sindiran Rasulullah sangatlah jeli. Daripada kita duduk di atas kuburan orang ataupun berjalan di atas kuburan orang, lebih bagus duduk dalam bara api biar terbakar baju sampai kepada kulit-kulitnya. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, karena setiap saat kita melihat orang duduk di atas kuburan, pada saat imam memberikan talqin mengingatkan orang yang sudah meninggal, kita duduk di atas kuburan tanpa ada pamit, tanpa ada permisi. Bukan tidak boleh, boleh, tapi kenalkan dulu siapa yang meninggal itu, siapa yang tempat kita duduk itu. Berlakulah zan izin, andai kata dia hidup, kita minta izin, sungguh diizinkan duduk di samping kuburnya. Tetapi kalau dia musuh kita, jangankan duduk, dekat pun tidak boleh. Ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang berbahagia, ini sudah mulai mengambil berkah, mencari berkah lewat daripada orang-orang yang sudah mati. Kita lihat mungkin kemarin-kemarin, baik di Jawa, di Aceh, tidak luput daripada hal itu. Meminta
kepada orang yang sudah mati. Kadang-kadang lebih-lebih yang sudah mati itu wali-wali Allah. Memanggil nama-namanya, wahai wali Fulan bin Fulan, terimalah permohonan kami. Ini saya pribadi tahun 2019 mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Minta sama kuburan. Kemarin saya lihat sendiri itu di Jawa, pergi ke kuburan Gus Dur. Minta pada Gus Dur, wahai Gus Dur, engkau sudah dikeramatkan orang Jawa. Berikanlah kepada kami kemenangan untuk mendapat kemenangan pada tahun 2019 yang akan datang. Juga tidak kurang di Aceh yang sering seperti itu. Maka oleh karena itu mintalah sama Allah. Kadang-kadang kita lupa minta kepada hambanya. Padahal sering kita mengatakan bahwa pada setiap saat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita akan menyembah dan juga kepada Allah akan kita minta pertolongan. Tetapi apa yang kita ungkapkan itu berlawanan dengan perilaku kita. Kita meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kamu. Kalaulah dia masih hidup, boleh kita meminta karena dia bisa berusaha. Tetapi ini manusia sudah mati yang namanya makhluk Allah sama dengan kita. Tentu saja makhluk itu enggak mampu untuk menolong dan memberikan sesuatu kepada kita. Kadang-kadang aneh saya melihat ataupun Bapak boleh melihat kuburan-kuburan yang dikeramatkan orang seperti pada hari ini misalnya di Kubu 8 sana itu Aceh Utara, Biren. Apa yang keanehannya? Mulai daripada pintu gerbang dia cium, dia peluk. Kemudian sampai ke dalam anak-anak kecil itu dibuka bajunya, dibalik-balikin di dalam kuburnya. Apa yang dia ngomong kepada ahli kubur? Ya Allah, ya wahai ahli kubur, berikanlah selamat kepada cucu kami, kepada anak kami ini. Jangan datang penyakit. Kalau dia ada lagi penyakit, disembuhkan penyakitnya. Bermacam-macam persoalan di situ. Diambil kain putih yang ada di situ, diselimuti. Masya Allah, luar biasa. Bukan tidak boleh kita mendatangi kuburan, ziarah kubur boleh. Rasul juga menyuruh kita bermunajat di kuburan itu, boleh. Tetapi harus ada tata caranya. Bagaimana caranya? Dengan kita ambil berkah. Sebagaimana engkau wahai Fulan masih hidup, doanya makbul, maka dengan keberkatan itu berikanlah kepada kami dengan bermacam-macam niat. Boleh, tetap yang kita minta sama Allah, bukan kita minta pada kuburan, bukan kita minta pada aulia itu. Kemudian para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Allah mengingatkan kepada kita, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Al-Ahqaf ayat 5. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikannya doa mereka itu sendiri. Ini kata Allah. Sungguh sangat menyesal kalau sudah Allah
memberikan kesesatan kepada kita. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini mengingatkan kepada kita. Misalnya pada hari ini masih lama dengan 2019. Kita sudah membuat perjanjian ikrar dengan sebuah kuburan. Di sana sudah kita panggilkan yang bernama Kiai Pulan bin Pulen atau ulama Pulan bin Pulen. Apabila saya nanti menang, bisa duduk di kursi DPR, baik kota, provinsi atau pusat sana, saya korbankan seekor lembu di sini. Kita mohon kepada ahli kubur. Kemudian belum sempat kita taubat karena belum dapat kemenangan. Yang kita minta bukan sama Allah. Na'udzubillah, kalau sempat meninggal sebelum taubat, meninggal sebelum mendapatkan perjanjian, kita akan termasuk dalam penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, perbaikilah niat kita, cita-cita kita. Bagaimana kita mendatangi kuburannya. Bagaimana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Jangan sampai kita sesat menyesatkan. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan khususnya kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يحب وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
du du du